Selamat siang Horti Mania. Di sini kami sedang berada di Desa Kuta Baru, Kecamatan Tigaredet, Kabupaten Karo, di Sumatera Utara. Saat ini kita berada di tengah-tengah kebun salak bersama salah satu pelaku usaha salak kita, Pak Sahta sendiri. Nah, mohon disampaikan Pak, ini potensi ekonomi dari salak di daerah Bapak seperti apa Pak? Artinya salak memang daerahnya di daerah Tigan Reket, Kecamatan Tigan Reket ya, Kabupaten Karo. Jadi saya juga petani salak mulai dari 2015 menanam salak, dan umur 3 tahun salak udah mulai belajar berbuah, dan sekarang salak saya udah 11 tahun. Inilah hasilnya. Sekarang salak ini mahal, apalagi saya main ke Malaysia ekspor. Sekarang permintaan EBG juga sangat banyak gitu. Jadi hasilnya ini 2 minggu sekali panen, jadi dalam sebulan itu 2 kali. Wah, banyak juga Ya, ya kayak sawit. Jadi sekarang penanam salak sini mulai dari 2002 udah 24 tahun, berarti 12 tahun belum replanting kayak sawit. Masih buahnya masih oke lah gitu. Jadi salak saya kan baru 11 tahun, berarti masih lama lah gitu ya. Jadi inilah sekarang saya bisa cerita tentang salak. Dari usaha SPBU jadi petani salak. Wah, gitu ya. hebat ternyata. Lalu kebutuhan sebenarnya yang dari para mitra Bapak itu berapa Pak? Terus Bapak sudah terpenuhi semua atau belum? Sudah Oh, terpenuhi. sudah. Cuman saya harus mengambil ke petani lain. Kalau khusus salak saya nggak tercukupi untuk kebutuhan ke Malaysia. Harus keluar juga saya ngambil salak daerah-daerah sini juga gitu. Jadi Bapak bermitra dengan petani sini ya Iya, Pak, mensejahterakan petani. Iya, sini. betul. Ya. Mohon izin, kami juga bersama dengan Pak Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura, Bapak Freddy. Ini Pak, kita kalau dari Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura, program-program apa Pak yang mendukung untuk pengembangan? Baik, terima kasih Sobat Horti yang berbahagia. Sekarang liputan kita ada di petani tokoh salak di Kabupaten Karo. Ini pembuktian bahwa sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, setiap wilayah harus menggerakkan ketahanan pangan. Jadi negara kita terbukti sudah beberapa kali kondisi tantangan kita bisa lalui bersama. Karena apa? Ketahanan pangan itu yang utamanya kita jaga. Nah, tadi Bapak Sembiring sudah mengatakan salak ini adalah jenisnya, varietasnya salak pondok. Ini sudah menguasai kualitasnya, bersaing dengan salak pondok aslinya dari Sleman. Jogja Sleman. Dan bahkan tadi sudah disampaikan sudah merambah ke pasar Malaysia. Dan itu 60 ton tiap minggu. Itu Khusus saya. dan belum yang lain. sedangkan katanya Berapa permintaannya pemain? itu ada berapa banyak Pak? Ada Banyak. lebih dari 10 kami pemain. nah, ada 10 ke eksportir. ke Malaysia. Jadi ini tadi melihat bahwa potensinya ada dan masih perlu pengembangan lebih luas lagi, tapi tetap perlu manajemen bersama, jangan sampai oversupply. Nah, disinilah nanti peranan Bapak Kepala Dinas Pertanian. Mari kita dengar bagaimana menjaga keseimbangannya. Tapi sedikit nih kita minta keluh, Pak Sembiring, boleh dong di-spill berapa sih kalau jual di pasar tradisional sama di pasar ekspor? Perbedaan keuntungannya berapa harganya Bapak dapat? Sekitar kurang lebih 3.000. 3.000 itu nilai tambahnya mendapatkan. Ya. Kalau pasar tradisional Bapak jual berapa? Bisa 8.000. 8.000. Tapi kalau ke Malaysia Bapak jual 12. 12.000. Jadi itulah inovasinya dari sisi pemasaran. Nah, ini nanti kita harapkan permintaan dari Pak Kadis Pertanian juga, gimana kalau mata rantainya kita potong. Kita jadikanlah Pak Sembiring eksportir di Kabupaten Karo untuk salak. Itulah cita-cita kita ya Pak. Jadi kita memperpendek mata rantai dalam rangka agar Bapak yang dapat 15 ringgitnya. Jadi kalau Bapak 15 ringgit, petani sumber Bapak berapa? Wah, Ya jangan iya. juga 8.000, harusnya naik juga. 10.000. Itu sudah. Jadi kami berterima kasih pada Pak Sembiring. Semoga bisa membawa perubahan juga Pak di masyarakat di sini dengan memanfaatkan lahan yang ada yang sudah diberkati. Ini hanya di daerah sini katanya kualitas salaknya mengungguli salak di Sleman.
Jadi bisa dioptimalkan. Mungkin bisa ke depan, apakah agroeduwisata? Tidak mustahil. Nah, jadi kami persilakan Pak Kadis melihat potensi ini, bagaimana pengembangan di Kabupaten Karo untuk salak. Ya, terima kasih Pak Dir. Jadi kita pemerintah Kabupaten Karo mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Pak Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi Karo menjadi salah satu sentra salak. Saya kira kita sudah daftarkan menjadi kawasan hortikultura nasional juga, dan kita diberkati dengan kesuburan dari tanah vulkanis. Jadi kita sudah coba tadi bahwa salak pondoh yang sudah beradaptasi di sini itu memiliki karakteristik yang Lebih unggul ya. yang unik ya dibandingkan salak pondok yang dari asalnya. Itu lebih renyah dan juga lebih garing, dan kemudian kadar airnya juga lebih nikmat rasanya itu Pak, lebih manisnya. Iya. Jadi sudah diukur itu kadar kemanisannya juga lebih tinggi Pak dari salak pondok yang lain. Jadi itu keunggulan dari Kabupaten Karo. Dan kemudian dari segi marketingnya, jadi kita beruntung juga Kabupaten Karo sekarang ini punya bupati yang hebat juga dalam bisnis. Jadi tak hentinya Pak Bupati juga mendorong kita bagaimana yang seperti Pak Dir tadi sampaikan, bagaimana kita menghilangkan jumlah middleman-nya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana memutus rantai supaya jangan terlalu panjang rantai supply chain-nya, dan kemudian keuntungan itu menjadi lebih banyak dinikmati oleh petani kita. Itu saya kira yang paling penting. Dan kemudian seperti diketahui kan, ini petani-petani kita belum punya akses langsung menjadi eksportir. Iya. Mereka hanya menjadi supplier dari ekspor itu sendiri. Iya. Jadi tentunya bisa kita perbaiki nanti dengan pengembangan ekonomi petani supaya bisa dikelola, Hasilkan ekspor bisa secara langsung, keseluruhan, prinsip kontinuitasnya itu bisa terjaga, dan supply untuk pasar ekspor itu bisa terjamin. Iya. Itu saya kira dari kami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sahka Sembiring. Sembiring, Pak Freddy, dan juga Pak Pak Purba. Kadis, Pak Michael Purba atas apa yang disampaikan hari ini terkait dengan pengembangan salak di Tanah Karo. Jadi ternyata dari Sumatera Utara kita juga bisa menghasilkan salak yang Pondok. berkualitas ekspor sampai ke Malaysia. Sampai jumpa di kesempatan lain Bapak Ibu. Men jua-jua. Jua-jua.